Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah masih mengenai konsep dasar dari kewirausahaan. Ini adalah pengertian dari kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu sebenarnya bisa berasal dari beberapa bahasa ya. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Teman-teman mungkin sering sekali mendengar istilah kewirausahaan dengan bahasa entrepreneurship. Nah, ini merupakan bahasa Inggris ya dari kewirausahaan. Kemudian bahasa Jermannya kewirausahaan itu adalah Unternehmer ya. Kemudian bahasa Belandanya kewirausahaan adalah Ondernemen. Kemudian bahasa Perancisnya ini adalah entreprendre. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang ya sering ya didengar, tapi paling sering didengar adalah bahasa Inggris ya pastinya kewirausahaan atau entrepreneurship. Wirausaha. Definisi wirausaha itu apa sih? Jadi wirausaha itu kalau kekinian ya masa kini itu dinamakan sering melakukan proses yang namanya creative destruction ya. Creative destruction ini maksudnya apa? Creative destruction. Kreatif itu kan kreatif, destruction itu kan keputusan. Jadi seseorang yang berhasil menghasilkan suatu nilai tambah suatu produk ya, jadi dari barang mentah menjadi barang jadi itu diberi nilai tambah, dikasih sesuatu guna menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Jadi dari barang mentah menjadi barang jadi dia memberikan sesuatu sehingga ketika menjadi barang jadi itu nilainya lebih tinggi dibandingkan kalau dijual menjadi barang mentah gitu loh, seperti itu. Itu yang dinamakan creative destruction. Ya. Kemudian wira swasta. Wira swasta itu sebenarnya merupakan akronim ya. Wira swasta, wira usaha itu merupakan akronim atau singkatan ya. Atau yang memiliki arti lah dua kata tersebut ya. Wira itu sendiri. Jadi wira apapun wira itu sendiri berani untuk wira. Ya, wira sableng itu kan ya berani makanya orang yang sendiri tapi berani. Kemudian hasta. Hasta itu tangan. Jadi hasta. Orang yang berwira swasta berarti dia berani berdiri sendiri dengan menggunakan tangannya, maksudnya begitu. Biasanya begitu. Kalau wira usaha, wira itu tadi sendiri, berani, usaha itu ya usaha. Jadi orang yang berani berdiri sendiri membuka usaha. Ya. Sama sebenarnya dengan menggunakan tangannya sendiri, tapi dia dibantu orang lain. Jadi bedanya wira swasta itu dia bekerja sendiri untuk mendapatkan uang, kalau wirausaha belum tentu. Ada kemungkinan besar ada campur tangan orang lain ya, tangan orang lain di situ agar wirausahanya akan jauh lebih berkembang. Ya. Terus terdapat 4 unsur pokok dalam berwirausaha, teman-teman, ada kemampuan, keberanian, keteguhan hati, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah ini. Jadi kalau teman-teman itu mampu, misalkan teman-teman IQ-nya tinggi, kecerdasannya tinggi, kemudian EQ-nya di emosionalnya itu juga mudah dikendalikan, berteguh hati, jadi dia pantang menyerah, ulah dan sebagainya. Tapi jika terakhir ini kurang, teman-teman tidak akan menemukan suatu kesuksesan dalam berwirausaha ya. Tapi mungkin akan menemukan kesuksesan di bidang lainnya, tapi bukan kesuksesan di bidang usaha. Apa itu poin yang terakhir yang membuat teman-teman itu sukses di bidang wirausaha? Itu adalah poin terakhir, yaitu kreativitas. Kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi. Nah, intuisi diperoleh dari mana? Dari sebuah experience atau pengalaman. Contoh, pengalaman pada saat pandemi ini mengajarkan teman-teman untuk apa? Ya sudah, itu adalah sebuah ide yang bisa menelurkan sebuah kreativitas ya. Sebuah ide yang bisa menelurkan sebuah kreativitas. Jadi jangan menganggap pandemi ini adalah bencana ya, tapi anggaplah pandemi ini merupakan sebuah peluang ya, tapi tidak semua orang sih ya. Hanya sebagian orang yang mengerti akan adanya peluang itu untuk membuat sebuah usaha. Ya, peluang usaha namanya. Nah, kemudian ini yang hal penting juga yang harus dipahami, bahwa seorang entrepreneur adalah seorang pengusaha, itu harus bisa melihat bahwa suatu opportunity atau peluang itu dari perspektif yang berbeda dari orang lain, atau yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, kemudian bisa diwujudkan menjadi value. Hal penting lagi, jika kemungkinan teman-teman menemukan peluang baru
yang belum pernah terpikirkan orang lain, dan ketika teman-teman mewujudkan menjadi sebuah usaha, kemudian orang lain meniru, itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Orang yang suka meniru itu banyak di Indonesia. Itu kalau ada orang lain lebih sukses karena sesuatu, ya karena mungkin pintarnya melihat peluang, biasanya cenderung ikut-ikut. Nggak apa-apa, teman-teman tinggal membuktikan bahwa teman-teman lebih pintar daripada dia. Ketika meniru itu kan pasti akan ada perbedaan. Teman-teman harus sering inovasi lagi ya. Ketika ada yang mencoba melakukan tiruan. Bahkan kalau teman-teman juga meniru orang lain, jangan sama persis. Tapi ubahlah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain untuk menjadi mungkin teman-teman miliki. Begitu. Nah, ini adalah perbedaan antara pekerja dan pengusaha ya. Kita lihat dari sisi sedang aja, seorang pekerja ya, ini real ya. Real ketika masa pandemi seperti ini banyak pekerja yang di PHK karena permasalahannya bukan karena pekerjanya itu sendiri, karena memang kondisi ya seperti ini sehingga membuat beberapa pekerja itu mengalami PHK. Nah, bagaimana jika terjadi seperti pandemi seperti ini, pengusaha itu di posisi yang seperti apa? Menurut saya kok sebagian teman-teman UMKM itu walaupun mengalami kerugian, dia tidak akan mengalami kerugian besar. Jadi kemungkinan setelah pandemi nanti mereka masih bisa bangkit lah ya untuk mendapatkan modal. Kebetulan kan ada bantuan juga ya, bantuan modal dari Kementerian Perdagangan dan UMKM itu bisa disimpan, teman-teman. Jadi modal tersebut, bantuan tersebut itu bisa disimpan, digunakan untuk modal ketika pandemi ini sudah berakhir gitu ya. Nah, bagaimana dengan PHK yang mengalami PHK? Yang mengalami PHK akan lebih sulit dibandingkan teman-teman pengusaha atau teman-teman UMKM. Karena apa? Walaupun mereka korban PHK dan mungkin mendapatkan pesangon, tapi ketika mereka mencoba pekerjaan kembali, kadang kan sulit ya. Sementara masa pandemi ini banyak perusahaan yang tutup atau bangkrut ya, tidak mungkin akan membuka lowongan pekerjaan dalam waktu singkat gitu kan. Atau mungkin kalau misalkan pesangon itu digunakan untuk modal, pasti mereka akan kalah dengan pengusaha-pengusaha sebelumnya yang sudah, atau UMKM yang sudah bergelut di bidang produk gitu, di bidang usaha, sehingga mereka pasti akan kalah dalam hal branding gitu ya. Mereka akan kalah dengan branding ketika bertemu dengan UMKM yang sudah lama gitu ya, memang bergelut di bidang usaha. Nah, itu realnya aja. Kita kalau ngomong teori seperti ini mungkin teori, tapi kenyataan yang terjadi memang dari segi resiko ya. Apalagi resiko pada saat pandemi ini, ternyata resiko pengusaha memang beresiko bangkrut ya. Tidak ada yang beli, tapi untuk bertahan hidup aja ini alhamdulillah gitu kan. Tetapi ketika nanti pandemi sudah berakhir, dia masih punya modal untuk kembali lagi berwirausaha. Sedangkan pekerja dia juga punya modal, tapi ketika dia mulai berwirausaha sama dengan pengusaha, dia akan kalah di pasar karena dia belum punya branding gitu loh. Nah, kemudian dari segi gaji, dari segi gaji mungkin sama ya. Kalau pekerja mendapatkan gaji dan tunjangan, sementara pengusaha masih mendapatkan keuntungan. Tetapi kok di masa pandemi seperti ini kayaknya semua sama. Jadi memang enaknya kalau pekerja tetap itu di saat seperti ini mendapatkan gaji tetap. Tetapi kalau di pengusaha atau UMKM kan keuntungannya akan lebih sedikit. Tetapi yaitu tadi, investasi aset kan masih milik UMKM, masih milik pengusaha. Itu yang membuat nilai plus bagi pengusaha atau UMKM saat ini itu seperti itu, dari segi gaji ya, atau dari segi kekayaan mungkin ya, itu akan lebih. Walaupun misalkan PNS gitu ya, saat ini kan mendapatkan gaji tetap, sementara pengusaha sedang mengalami masa-masa sulit ya, di mana dia harus bertahan hidup dan sebagainya. Tapi di balik itu semua kan masih memiliki aset dan kekayaan dan sebagainya, yang bisa mungkin nanti dikelola kembali setelah pandemi ini berakhir. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor penting yang bisa mengubah seseorang menjadi seorang wirausahawan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah dia harus pandai mengelola ketakutan, apalagi ketakutan pada masa sekarang itu banyak usaha yang tutup ya.
Tapi jangan khawatir, semoga kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, bantuan pemerintah akan segera mengalir ya, sehingga kita tidak perlu takut ya, karena pasti di balik bencana itu ada hikmah, intinya begitu. Ada hikmah yang harus kita cari, hikmahnya apa gitu setelah ini ya. Ya, jadi kita harus pandai mengelola ketakutan dengan energi yang positif seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mempunyai perspektif yang berbeda dengan orang lain. Jadi ketika orang lain menganggap itu bukan peluang, teman-teman menganggap itu peluang. Ya, jauh sebelum sekarang apapun yang kita lakukan saat ini tuh kayaknya tidak mungkin dilakukan pada masa yang lalu, seperti pakai masker, kemudian minum vitamin, cuci tangan, itu kan bukan hal yang biasa kita lakukan ya. Tapi mungkin dilakukan oleh beberapa orang, tapi tidak semua orang ya melakukan hal tersebut. Sekarang kita harus mau melakukannya. Nah, itu kan menjadi perspektif yang berbeda. Dulu nggak seperti itu, sekarang kok seperti ini gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi peluang loh teman-teman ya. Kemudian pemasar sejati atau penjual yang ulung. Nah, ini memang berarti mungkin dari entrepreneurnya yang tadi. Jadi dari pengusaha dari keluarga pengusaha yang memang dia dilahirkan untuk menjadi penjual atau menjadi sales atau menjadi pemasar yang sejati. Nah, itu berbeda ya. Itu sudah dari dari orok ya mungkin ya, itu sudah ditakdirkan seperti itu. Sehingga pasti akan menjadi wirausahawan yang sukses seperti itu ya. Lawan arus dan menyukai tantangan baru. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang tren, bisa mengikuti. Nah, itu juga bisa menjadi tren yang menjadi seorang pengusaha, jalan menuju seorang wirausaha itu juga bisa ketika trennya apa, mengikuti, oke saya tak jualan itu karena ini lagi musim, misalkan musimnya pandemi seperti ini, saya jualan alat-alat kesehatan gitu yang diperlukan masyarakat saat ini, misalkan syukur-syukur dengan harga yang lebih murah atau lebih terjangkau, nah kayak gitu. Kemudian high determination atau mempunyai keteguhan hati yang tinggi ya, harus teguh ya, karena kalau kita berwirausaha kita tidak tahu naik turunnya omset ya. Jadi kalau tidak teguh kita akan kaget ketika omset itu mengalami penurunan. Padahal kita juga harus kaget harusnya ketika omset itu mengalami kenaikan. Tapi yang terjadi biasanya adalah kita kaget ketika omset itu turun. Tapi biasa saja ketika omset itu naik. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Kemudian tidak menerima apa yang ada di depannya, selalu mencari yang lebih baik. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi intinya harus selalu bersyukur kalau menjadi pengusaha, apalagi pengusaha di masa pandemi seperti ini. Ya. Kemudian ini nanti bisa dibaca sama. Nah, ini adalah faktor-faktor membuat berhasil. Yang pertama adalah peluang. Di sini sudah dibuktikan ya, ketika kita jualan produk apa memang itu menjadi peluang untuk saat ini, pasti akan laku. Tapi ketika itu kalau misalnya kita jual memang produk itu bukanlah produk yang lagi dicari oleh orang lain, ya itu akan sulit untuk berhasil gitu ya. Kemudian faktor manusia atau SDM, ini kaitannya nanti dengan pelayanan pastinya. Faktor keuangan, organisasi, perencanaan, pengelolaan usaha, pemasaran dan penjualan, administrasi, peraturan pemerintah yang terakhir adalah catatan bisnis. Ini yang membuat kita menjadi pengalaman kita itu ada di catatan bisnis. Ketika kita berwirausaha dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, itu bisa menjadi experience kita kan untuk tidak melakukan hal yang sama apabila hal yang sama itu lebih buruk daripada yang sekarang. Gitu. Kemudian ini adalah faktor yang menyebabkan kegagalan. Faktor kegagalan disebabkan oleh diri sendiri ya. Kemungkinan besar biasanya egois ya. Jadi tidak mau misalkan membuka jaringan baru, membuka jaringan atau networking dengan yang baru, tidak mau jualan di sini, tidak mau jualan di situ. Nah, itu yang membuat kita sering gagal. Kemudian yang kegagalan yang kedua adalah dari luar atau berhenti mencoba. Misalkan kita mencoba jualan produk A pada ini ternyata gagal gitu ya, tidak laku ya, berarti itu memang bukan pasarnya. Ketika kita harus mencoba mencari pasar yang lain. Intinya tidak boleh merasa bahwa gagal, itu nggak boleh. Kemudian gagalan karena bencana alam atau force majeure ini yang tidak diinginkan ya oleh siapapun juga, bahwa gagalan sebuah usaha itu sangat pedih jika karena bencana alam. Ya, bukan karena diri kita sendiri. Ini sangat pedih. Semoga kita berharap tidak akan terjadi pada kita semua. Amin ya. Nah, tugas hari ini yang perlu dikerjakan oleh teman-teman adalah ini. Jadi membuat ulasan atau cerita atau mencarilah
cerita tentang berbagai faktor kesuksesan dan kegagalan dari beberapa pengusaha sukses yang sebenarnya. Jadi memang yang betul-betul ada di Indonesia aja ya, saya menginginkan itu. Jadi pengusaha sukses yang ada di Indonesia benar-benar ada ceritanya di media sosial atau media massa sembarang wes samian teman-teman list nanti faktor-faktor yang membuat kesuksesan mereka dan membuat kegagalan mereka itu dari mana ya. Tugas hari ini dikumpulkan hari ini melalui email, nanti emailnya akan saya beritahu kemana teman-teman mengumpulkan, atau tidak kita kumpulkan di grup WA aja. Jadi kita kumpulkan di grup WA, silahkan nanti batasannya jam berapa, silahkan dikumpulkan ke grup WA masing-masing ya, hari ini juga. Oke. Kemudian ini adalah tugas praktek yang saya beritahu adalah dengan membuat video dengan tema berikut. Jadi ini ada 9 kelompok total. Ya, teman-teman silahkan membagi sendiri satu kelas, berarti berapa orang, tergantung jumlah mahasiswa di dalam kelas tersebut. Silahkan membuat, kemudian ada tema ya per kelompok. Jadi kelompok 1 misalnya siapa yang akan maju ya, berarti kelompok 1 ini yang pertama, kemudian kelompok 2 yang hari berikutnya, kelompok 3 hari berikutnya gitu ya. Silahkan bisa dipilih sendirilah sesuai dengan koordinasi ketua kelas masing-masing ya. Kemudian teman-teman nanti membuat video yang intinya menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Dijawab secara praktek dan secara lesan. Jadi apa bisnis Anda saat ini itu dijawab secara lesan, kemudian ada video lagi yang menggambarkan misalkan bisnis teman-teman dalam membuat jus buah gitu ya, namanya Larissa misalnya. Itu tunjukkan pada saat teman-teman produksi atau pada saat teman-teman jualan atau aktivitas apapun yang kaitannya menunjukkan legalitas dari usahanya itu ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman menjawab secara lesan dan juga membuat prakteknya. Jadi di bidang apa bisnisnya ya, di bidang makanan nanti tunjukkan, atau minuman misalkan minuman, tunjukkan bagaimana minumannya ya. Ini semua sudah saya buatkan list soalnya, teman-teman tinggal menjawab di sini, yang tidak ada di sini tidak perlu dijawab ya. Jadi yang dijawab hanya yang ada di dalam list-list ini. Pada pertemuan yang kelima semua wajib, pertemuan keempat sih, pertemuan keempat semua wajib mengumpulkan ini ya. Jadi tugas ini dalam bentuk video dengan durasi yang sangat singkat ya, cukup 5-15 menit saja. Teman-teman menjawab secara lesan dan juga membuktikan dengan praktek. Ya, bagaimana teman-teman mempraktekkan sesuai tema yang saya bagikan. Oke, untuk pembagian kelompok saya berikan ke teman-teman semua. Saya yakin teman-teman bisa membagi kelompoknya sendiri dengan bantuan ketua kelas masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusikan di grup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.